Oke YouTube, ketemu lagi di channel pertanian dan teknologi pertanian. Oke, sebelumnya pada video kali ini kita ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Semoga di ulang tahun yang ke-76 ini Indonesia tambah maju, pertaniannya juga tambah maju, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, pada video kali ini, video spesial kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita akan men-share kepada teman-teman semua tentang cara budidaya, tentang cara pembuatan konstruksi, cara penyiraman, cara pemangkasan pada tanaman anggur ya tentunya ya. Jadi teman-teman yang belum subscribe, langsung aja subscribe, like, dan share ya. Oke, untuk budidaya anggur sendiri, yang pertama kita harus menyiapkan bibit yang berkualitas. Bibit berkualitas itu yang seperti apa sih? Yang berkualitas itu adalah bibit yang sudah kita sambung, yang udah kita okulasi kayak gitu ya. Jadi bukan bibit yang berasal dari biji, karena kalau bibit yang berasal dari biji itu nanti walaupun kita tanam, kita siram, kita rawat, hasilnya nggak akan maksimal teman-teman. Jadi bibitnya yang sudah diokulasi kayak gini ya. Dan untuk pemupukannya sendiri untuk tanaman anggur itu harus dilakukan secara rutin teman-teman. Pemupukannya yang seperti kita lakukan ini menggunakan pupuk NPK Mutiara dengan dosis yang sedikit rendah, tetapi dilakukan secara rutin ya teman-teman ya. Pemupukan dilakukan 2 minggu sekali dengan mencampurkan NPK Mutiara 16-16-16 dengan larutan atau cucian air beras kayak gitu ya. Karena untuk cucian air beras sendiri dia mengandung zat pengatur tumbuh yang dapat menyuburkan tanah dan menambah nutrisi untuk tanaman anggur itu sendiri kayak gitu ya. Dan untuk konstruksinya sendiri, untuk teman-teman jika pengen hasilnya yang lebih optimal, lebih maksimal kayak gitu, teman-teman harus menggunakan seperti baja ringan atau besi dan semacamnya kayak gitu ya teman-teman. Biasanya kalau teman-teman pakai bambu atau kayu itu akan muncul jamur dan semacamnya, sehingga nanti bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman anggur sendiri kayak gitu ya. Dan seperti yang udah kita lakukan ini, kita menggunakan konstruksi dari baja ringan yang di atasnya sudah kita kasih dengan plastik UV ya teman-teman ya. Jadi pakainya plastik UV karena apa? Karena plastik UV sendiri dia bisa tahan sampai lebih dari 5 tahun teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir setiap tahun ganti plastik, ganti konstruksi kayak gitu ya, karena kita pakainya plastik UV yang itu benar-benar bisa tahan lama kayak gitu. Dan untuk menghasilkan buah yang maksimal, kita harus melakukan pemangkasan dan perawatan ya teman-teman ya. Kalau kita pakai atap plastik UV ini, kita nggak perlu perawatan yang sangat-sangat intensif seperti saat kita nggak pakai atap ya. Karena kalau misalnya kita nggak pakai atap, kita harus melakukan penyemprotan fungisida setiap kali tanaman itu kehujanan. Karena jika kehujanan, nanti kemungkinan muncul jamur itu akan lebih tinggi teman-teman. Relatif aman kalau kita memakai atap plastik UV kayak gitu. Dan untuk penyiraman sendiri kita menggunakan metode irigasi tetes ya teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu menyiramnya setiap hari dengan cara manual kayak gitu ya. Ini sudah kita setting, terus ada timernya juga. Jadi sewaktu-waktu tanaman itu butuh nutrisi atau butuh air kayak gitu, jadi dia sudah langsung bisa menyiram secara otomatis kayak gitu. Dan untuk anggur sendiri, teman-teman harus melakukan pemangkasan atau pengurangan buahnya. Yang dikurangi yang seperti apa sih kayak gitu ya. Jadi yang dikurangi adalah buah-buah yang nggak tumbuh maksimal, yang pertumbuhannya itu kecil, itu harus
kita ilangi, harus kita pangkas kayak gitu ya, supaya nanti pertumbuhan buahnya itu lebih maksimal kayak gitu. Dan untuk pemangkasan buah sendiri itu harus kita lakukan biasanya 2 kali dalam satu musim buah. Yang pertama pada waktu saat masih kecil-kecil kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi harus dilakukan penjarangan supaya nanti hasilnya itu bisa besar, bisa maksimal kayak gitu. Seperti ini yang kita lakukan ini adalah pemangkasan yang kedua teman-teman. Ya sebenarnya kalau dilihat dari segi rasa itu sayang juga anggur ini kita pangkas kayak gitu. Cuman kalau sudah sebesar ini, walaupun kita pangkas nanti bisa kita nikmati juga teman-teman ya. Jadi nggak mubazir kayak gitu. Jadi ini bisa kita makan kayak gitu. Walaupun rasanya kalau masih seperti ini agak sepet-sepet kayak gitu ya teman-teman ya. Dan ini memang yang kita pangkas ini adalah buah anggur yang masih kecil-kecil, yang pertumbuhannya itu nggak maksimal. Jadi kayak misalnya kita nggak mangkas, nanti dia malah yang lain itu nggak bisa tumbuh besar kayak gitu. Nih bisa teman-teman lihat cara pemangkasannya sangat mudah, dan kita cukup menggunakan gunting yang kecil supaya tanaman atau buahnya ini nggak rusak ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu video dari kita. Semangat buat teman-teman yang sedang ingin nanam anggur ya. Salam pengangguran dari kita, dari channel Pertanian dan Teknologi Pertanian. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update video-video dari channel Pertanian dan Teknologi Pertanian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya, karena kita punya lebih dari 70 video yang sudah kita upload sebelum ini. Teman-teman bisa cek di channel kita apa saja video yang udah kita share, dan disitu banyak banget dan bermacam-macam tentang dunia pertanian dan teknologi pertanian. Dadah.